Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Maharani, NIM 2115100007, kelas A semester 3, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat yang diempu oleh Bapak Abdurridho SKM MPH. Adapun 6 pokok bahasan yang akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan soal ujian yang telah Bapak kirim melalui Google Classroom. Nah, adapun poin pertama yaitu membahas teori perubahan sosial dan kesehatan masyarakat. Nah, itu bagaimana keterkaitannya. Kemudian poin kedua yaitu membahas kegiatan apa saja yang dapat dilakukan pada tahapan persiapan sosial. Nah, kemudian poin ketiga yaitu menjelaskan kapan PPOM dibutuhkan dalam kesehatan masyarakat. Kemudian poin keempat yaitu menjelaskan sesuai dengan gambar, yaitu salah satu tujuan PPOM terkait memandirikan masyarakat. Nah, kemudian poin yang kelima yaitu membahas satu contoh pemanfaatan modal sosial dalam kegiatan PPOM itu sendiri di bidang kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, poin keenam yaitu metode RRA pada gambar. Nah, itu dijelaskan dan diberikan contoh pemanfaatan terkait metode tersebut. Baik, masuklah pada pembahasan pertama yaitu kaitan teori perubahan sosial dan kesehatan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan sosial ini kan merupakan perubahan dalam segala aspek kehidupan, dan perubahan ini diharapkan nantinya akan berpengaruh pada sistem sosial seperti pada sikap. Nah, kemudian adapun pola perilaku dalam masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya teori perubahan sosial ini, maka diharapkan mampu terciptanya suatu kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Dan diharapkan mereka ini dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai pula dengan sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, hal ini diharapkan agar mampu memberikan perubahan sosial yang berdampak baik dan positif tentunya bagi kesehatan di dalam suatu masyarakat, serta mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dan juga mampu membuat keputusan yang lebih sehat. Nah, adanya perubahan sosial ini akan berdampak baik bagi kesehatan, misalnya pada bidang kesehatan ini sendiri terkait teknologi ya. Nah, dalam teknologi ini ketika mengalami perubahan seperti diciptakannya bermacam-macam alat kesehatan yang canggih, sehingga diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup pada masyarakat. Nah, kemudian dengan adanya perubahan sosial ini diharapkan mampu mengubah mindset masyarakat yang dulunya tuh mempercayai dukun. Nah, sekarang dapat beralih kepada tenaga medis yang lebih profesional seperti dokter, bidan, perawat, dan lain-lain. Lanjutlah pada soal kedua yaitu membahas terkait kegiatan apa saja yang dilakukan pada tahapan persiapan sosial. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa sebelum melaksanakan program diperlukan suatu upaya pendekatan kepada masyarakat agar nantinya masyarakat itu sendiri mau dan mampu untuk berpartisipasi secara aktif. Kemudian dari persiapan sosial ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dari awal kegiatan, kemudian terkait perencanaan program, kemudian pelaksanaannya hingga pengembangan program kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, adapun tahapannya yaitu yang pertama tahapan pengenalan pada masyarakat. Nah, jadi pada tahapan pengenalan pada masyarakat ini kita harus datang ke tengah-tengah masyarakat dengan hati yang terbuka dan
adanya kemauan untuk mengenal dan mempelajari karakteristik masyarakat. Nah, serta menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Nah, tahapan ini dapat dilakukan melalui jalur formal, yaitu dengan melalui sistem pemerintahan setempat seperti pamong desa atau camat. Kemudian juga dapat dilakukan secara informal, yaitu misalnya dengan melakukan wawancara kepada pemuka agama atau tokoh lainnya. Kemudian yang kedua yaitu terkait tahapan pengenalan masalah. Nah, dalam tahapan ini dibutuhkan suatu kemampuan untuk mengenali dan menggali masalah yang memang sesuai atau benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam tahapan ini mungkin memang akan banyak ditemukan masalah-masalah kesehatan pada masyarakat. Oleh karena itu, harus disusun pula skala prioritas. Nah, adapun pertimbangan dari skala prioritas ini sendiri yaitu yang pertama beratnya masalah atau terkait seberapa jauh sih masalah tersebut dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait mudahnya kita dalam mengatasi masalah tersebut. Ya, ini dilakukan pertimbangan masalah mana yang paling mudah diatasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait urgensi masalah. Nah, ini akan bersifat subjektif dan tergantung pada budaya setempat. Kemudian terkait banyaknya masyarakat yang merasakan masalah ini. Nah, pada poin ini masalah itu sendiri akan dinilai dari perspektif masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya masalah bagi masyarakat. Misalnya pada suatu daerah ini memiliki fanatisme agama yang kuat, maka akan dilakukan pula usaha-usaha yang berkaitan dengan bidang keagamaan tersebut. Maka dianggap lebih penting, misalnya perbaikan tempat ibadah seperti masjid atau gereja itu lebih penting. Nah, kemudian adapun tahapan penyadaran masyarakat. Pada tahapan ini diharapkan agar masyarakat sadar dengan masalah kesehatan yang mereka hadapi sehingga mereka sendiri mampu memilih solusi atau fasilitas kesehatan seperti apa yang akan ditempuh nantinya. Kemudian poin yang ketiga yaitu membahas kapan PPOM itu dibutuhkan dalam kesehatan masyarakat. Nah, tentunya pengembangan dan pengorganisasian masyarakat ini dibutuhkan ketika masalah kesehatan itu sendiri terjadi atau mengakar kepada masyarakat. Nah, masalah kesehatan yang mengakar ini bisa saja berasal dari lingkungan, perilaku, tradisi, kemudian kebudayaan, dan sebagainya. Nah, intinya tuh yang berkaitan dengan masalah kesehatan di wilayah tersebut. Dengan adanya PPOM ini sendiri diharapkan mampu menciptakan program yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Nah, kemudian dalam pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan atau tenaga medis juga memiliki peran penting, yaitu untuk memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan maupun program. Kemudian juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan ini agar masyarakat tersebut mau dan mampu berkontribusi terhadap program yang telah dilaksanakan. Kemudian pada soal keempat terkait gambar yang telah disediakan, maka gambar tersebut menjelaskan terkait bahwa konsep pemberdayaan masyarakat ini sendiri adalah salah satu upaya dalam menciptakan suatu kesadaran serta kemauan bahkan kemampuan pada suatu masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan pada diri mereka sendiri dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, kemudian dalam proses pemberian informasi secara terus-menerus mengikuti perkembangan sasaran serta proses membantu sasaran agar berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu atau yang tidak sadar menjadi sadar, kemudian dari yang tidak tahu menjadi mau, kemudian dari yang mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang
diperkenalkan tersebut. Nah, intinya tuh pemberdayaan masyarakat ini merupakan cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan norma yang membuat masyarakat mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian soal yang kelima yaitu satu contoh pemanfaatan modal sosial dalam kegiatan PPOM kesehatan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa modal sosial akan mempengaruhi kesehatan dalam arti bahwa individu yang berada dalam komunitas yang kaya akan dukungan, kemudian kaya akan kepercayaan masyarakat, kemudian informasi dan norma, memiliki sumber daya yang membantu mencapai tujuan kesehatan itu sendiri. Nah, peran modal sosial itu sendiri tentunya memungkinkan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah bersama dengan mudah, kemudian juga menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama. Nah, jadi berdasarkan pengertian bahwa contoh pemanfaatan modal sosial dalam masyarakat ini sendiri, misalnya dengan penyelesaian permasalahan suatu penyakit DBD atau pembangunan posyandu di suatu masyarakat, diharapkan pada pemanfaatan modal sosial ini mampu teratasinya permasalahan kesehatan secara bersama-sama dan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, maka dari itu modal sosial ini penting dalam kegiatan pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Kemudian yang selanjutnya pada poin terakhir yang keenam yaitu terkait metode RRA sketsa wilayah atau peta buta. Nah, pada sketsa wilayah ini diciptakan untuk memetakan potensi-potensi desa, misalnya terkait letak pemukiman, kemudian letak pertanian, sekolah maupun tempat ibadah dan lainnya. Nah, peta ini akan digunakan di dalam desa secara sederhana yang dapat menggambarkan aktivitas sosial masyarakat yang terdapat pada suatu daerah atau wilayah tersebut. Nah, sketsa wilayah pada gambar yang telah dipaparkan. Nah, ini akan menggambarkan sketsa atau potensi aset seperti sumber daya alam, kemudian terkait pembangunan seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti sekolah dan rumah ibadah, kemudian terkait pemanfaatannya, misalkan pada peta sketsa wilayah ini diharapkan mampu mengetahui mana rumah yang terdapat orang yang terpapar penyakit DBD, kanker misalnya. Nah, dengan harapan agar mampu menemukan gambaran masalah dari suatu wilayah tersebut sehingga dapat mengevaluasi sehingga angka derajat kesehatan pada suatu wilayah tersebut meningkat. Nah, kemudian pada sketsa wilayah ini juga mampu memberi tapal batas sehingga memudahkan kita dalam memberikan sosialisasi kesehatan sesuai dengan batas-batas daerah. Nah, kemudian dengan adanya sketsa wilayah ini juga mampu memberikan informasi terkait daerah mana saja yang berbahaya misalnya. Baik, sudah sampailah pada akhir sesi video terkait poin-poin bahasan yang telah saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.